Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Bertemu kembali dalam pelayanan program renungan Malam Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, edisi Jumat 8 Mei 2020. Kita bersuka cita bersama dan tetap merindukan firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya. Sebelum itu mari kita berdoa memohon pertolongan. Ya Allah, Allah yang begitu sangat baik, dipuji dimuliakan Engkau selalu. Sekalipun kami dalam keadaan yang tidak baik, kami khawatir, kami mengalami ketidaktenangan. Terima kasih Tuhan terus menguatkan, menuntun, menjaga dan melindungi kami. Kami percaya Tuhan selalu ada. Bahkan di dalam masalah kami yang tersulit dan terberat sekalipun, Tuhan hadir mengendalikan hidup kami. Kami percaya itu. Malam ini kami rindu firman-Mu. Tuhan layakkan kami, ampuni kami. Dan Tuhan berfirman kami sesuai dengan maksud-Mu, memampukan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan malam hari ini dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Ia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teruskan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong kita untuk memahami dan menguatkan kita untuk melakukannya. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dengan tema tenang dalam badai. Mengawali renungan kita malam hari ini, mari kita puji Tuhan dari nyanyikanlah kidung baru bagi Tuhan 166 ayatnya yang kedua, meski berat tanggungan. Karena di dalam kerja
saudara-saudara, kata lagu itu, tenang dan teguhkan hatimu. Bukankah ketenangan selalu berkaitan dengan keadaan yang baik? Berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan. Bukankah ketenangan ketika tidak ada ancaman? Bukankah laut tenang ketika tidak ada angin topan dan gelombang yang menggerus? Lalu bagaimana kita bisa tenang kalau keadaan itu tidak baik? Bagaimana kita bisa tenang kalau keadaan itu tidak aman? Bagaimana bisa tenang kalau keadaan tidak nyaman? Bagaimana bisa tenang kalau kita berada dalam ancaman? Bagaimana kita bisa tenang kalau keadaan itu begitu sangat pelik? Bagaimana bisa tenang kalau kita sedang terancam? Apa yang dialami murid-murid? Mereka tidak tenang. Pikiran mereka begitu sangat kacau, pikiran mereka begitu sangat kalut. Mereka begitu sangat panik. Yang ada dalam pikiran mereka adalah ketakutan. Yang ada dalam pikiran mereka, sebentar lagi mereka akan binasa, sebentar lagi mereka akan tenggelam, dan sebentar lagi mereka akan mati. Mereka tahu itu tidak akan lama lagi mereka akan tenggelam dan mati. Bagaimana bisa tenang? Bagaimana bisa damai? Bagaimana bisa nyaman dalam keadaan seperti itu? Topan yang sangat dahsyat, begitu sangat mencekam, dan ini bukan topan yang biasa. Sebagai seorang nelayan, mereka sudah berulang kali, mereka banyak di antara mereka yang nelayan, mereka berulang kali mengalami, melihat topan, melihat gelombang, tetapi rupanya mereka biasa-biasa saja. Nelayan sekaliber mereka, pengalaman mereka sebagai nelayan tidak membuat mereka cukup tenang. Apa yang telah terjadi, mereka begitu sangat panik, topan yang sangat dahsyat. Dikatakan dalam bacaan kita mengamuk, tak terkendali, mengombang-ambingkan apa saja, termasuk perahu-perahu dan kapal-kapal mereka. Begitu sangat mencekam suasana, begitu sangat mencekam wajar mereka, begitu sangat panik. Lalu tema kita tenang dalam badai. Gimana mau tenang dalam badai? Yang ada pada umumnya seperti murid-murid ini. Kita bayangkan bagaimana kepanikan terjadi ketika Thomas II tenggelam. Bagaimana kepanikan terjadi ketika para pelaut mengalami goncangan gelombang yang begitu sangat dahsyat. Yang ada mereka tidak tenang, yang ada mereka berada dalam ketakutan. Tema kita tenang dalam badai. Nah, apa yang mereka lakukan dalam keadaan yang tidak tenang itu, Bapak Ibu? Mereka ketakutan. Dan dikatakan mereka, diceritakan bagaimana mereka bisa lupa siapa yang ada bersama-sama dengan mereka. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Ketakutan membuat seorang lupa bahwa Tuhan Yesus hadir. Ketakutan, kepanikan, kekacauan bisa membuat kita lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Masalah bisa membuat kita lupa Tuhan ada bersama dengan kita. Apa yang mereka lakukan?
Mereka kasar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dikatakan dalam ayat yang ke-38, mereka membangunkan Yesus dan menyalahkan Yesus. Seolah-olah Yesus tidak peduli dan membiarkan mereka terancam tenggelam. Seolah-olah Yesus disalahkan tidak berbuat apa-apa. Tuhan disalahkan dalam masalah hidup kita. Masalah dapat membuat kita menyalahkan Tuhan. Itu semua bisa terjadi karena kita tidak tenang. Dan kita bisa kehilangan iman karena kita tidak tenang. Masalah bisa menghilangkan iman kita. Mereka menyangka Yesus tidur. Yesus tidak tidur, Bapak Ibu. Tetapi di belakang, kalau kapal, kita bisa membayangkan bagaimana kapal, perahu saat itu. Biasanya memang perahu kemudi itu ada di belakang. Nah, Yesus hadir di situ. Dia mengemudi, dia mengendalikan kapal itu. Tetapi ketakutan membuat mereka lupa bahwa Yesus memegang kendali hidup mereka. Mereka lupa bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu. Dan Yesus menegur mereka ketika kita lihat dalam bacaan kita ayatnya yang ke-39, ia menghardik angin itu dan berkata pada danau, diam, tenanglah. Yesus mengajarkan kita menghadapi masalah untuk diam, untuk tenang. Dengan tenang kita bisa mengingat semuanya. Dengan hati dan pikiran yang tenang, kita bisa merasakan Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan gak main-main. Dia gak berada di haluan, dia gak berada di anjungan, tetapi ada di Buritan. Buritan itu apa? Tempat yang paling jorok, tempat yang paling berat, tempat yang paling bermasalah. Artinya apa? Dia hadir di dalam masalah kita. Di tempat di mana kita bermasalah. Tetapi memang persoalan tidak membuat kita tenang. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita tenang dalam badai. Kenapa kita harus tenang dalam badai? Karena Tuhan ada dalam badai hidup kita, dalam masalah kita. Nah, apapun masalah kita, sebenarnya kita nggak perlu takut. Tuhan menawarkan, tenanglah. Sehingga benarlah lagu pujian tadi, tenanglah dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun masalah kita, termasuk masalah kita saat ini, persoalan kita harus tetap tenang menjalani hidup ini, karena Tuhan hadir mengendalikan, mengemudikan hidup kita, supaya perjalanan hidup kita aman, tentram, dan damai. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan nyanyian pujian Yesus, aku cinta padamu, atau Yesus juru murid. Hidupku berada padamu,
dan perjalanan pelayaran hidup kami akan berjalan aman. Badai akan berlalu dan kami akan merasakan dan menikmati kenyamanan, keamanan, ketentraman dan kedamaian, bahwa Tuhan hadir menuntun kami selalu. Apapun persoalan kami, pergumulan kami, jangan kiranya mematikan iman kami, jangan kiranya membuat kami panik, tidak tenang, tetapi sebaliknya semakin menyadari dan membuat kami semakin mengingat bahwa Engkau tak membiarkan kami. Seberat apapun masalah kami, justru Engkau hadir di situ, karena Engkau tahu kami membutuhkan pertolongan-Mu, karena Engkau tahu kami tak mampu tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami, terutama dalam menjalani kehidupan di saat-saat wabah pandemi COVID-19 ini. Berikan kami ketenangan, fokus di dalam iman percaya kami bahwa Tuhan hadir, sedang menyatakan kedamaian dan ketenangan, sedang mau menyatakan kuasa-Mu, bahwa Tuhan sanggup memulihkan semua ini, merubah kekacauan ini menjadi kedamaian, merubah ketakutan ini menjadi sukacita. Kami percaya itu. Bantu pemerintah kami, juga segenap umat-Mu untuk terus eksis di dalam iman percaya kami, menyatakan buah-buah dan perkara-perkara iman dalam situasi saat ini. Berkati gereja-Mu, berkati keluarga kami, berkati yang sakit, berkati yang bergumul, juga yang sedang berjuang untuk menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan lewat cara-cara dan pengabdian kami, tak terkecuali yang dilakukan oleh dokter dan tim medis. Semua yang telah melayani-Mu, Tuhan pula lah yang memberkati. Sertai kami malam hari ini, ampuni kami, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Renungan malam kita pada malam hari ini telah disampaikan dan telah berjalan dengan baik. Semoga menjadi berkat bagi kita. Kami menyapa dengan kasih Bapak Ibu Saudara-saudara lewat renungan firman malam hari ini, dan tetap berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Jemaat Satria Kasih kami menyampaikan shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa.